Halo guys, perkenalkan nama aku Rumaisa Zara Hanifah Rohimah. Hari ini kita akan berpraktikum mengenai apa yang terjadi nih sama tanaman ilet jika kita rendam menggunakan air garam. Mari kita coba dan lihat hasilnya. Check it out. Oke, yang pertama menyiapkan alat dan bahan. Nah, di sini ada sendok plastik, ada garam, ada gelas ukur yang lebih dari 100 ml ya. Ada juga timbangan digital, styrofoam yang sudah dipotong menyesuaikan wadah plastik yang akan kita gunakan. Ada 5 wadah plastik yang digunakan, yaitu ada untuk NaCl 2%, air sebagai kontrol NaCl 5%, NaCl 10%, dan NaCl 20%. Setelah itu kita harus menimbang garam sesuai indikator variabel yang diperlukan tadi, yaitu ada 2% dalam 100 ml berarti 2 gram garam. Ini dia contohnya, harus pas ya, kalau beda diulang lagi. Juga yang lain. Kemudian dimasukkan ke dalam gelas plastik sesuai label yang sudah dilabeli sebelumnya. Kemudian nimbang lagi sampai semuanya sudah ditimbang dan dimasukkan ke dalam wadah plastik. Ya, ini sudah 4 wadah yang dimasukkan garam, dan ini ada wadah kosong untuk air sebagai kontrol sebanyak 100 ml. Kita tuang airnya, jangan kelebihan dan jangan kekurangan. Air ini kita tuang ke semua wadah plastik sebanyak 100 ml, tidak hanya air kontrol saja, tapi untuk NaCl-nya dilarutkan juga dengan 100 ml. Jangan lupa setelah itu dihomogenkan sampai benar-benar terlarut dalam air NaCl-nya. Ini dia guys, sudah jadi larutan-larutan yang akan kita gunakan untuk praktikum kali ini. Ada kontrol dan ada 4 konsentrasi NaCl. Oke, selanjutnya kita harus mengambil tangkai daun iler sebanyak 5. Bisa kalian gunting atau kalian potong, jangan terlalu dekat dengan pucuk ya. Setelah mengambil 5 tangkai iler, selanjutnya kita ke langkah berikutnya, yaitu mengambil styrofoam dan melubangi di bagian tengah styrofoam menggunakan pisau atau sendok. Setelah dilubangi, dipasangkan ke wadah plastik, harus erat ya teman-teman agar tidak tumpah dan jatuh. Fungsinya styrofoam ini adalah untuk mengokohkan tanaman iler supaya berdiri tegak dan tidak jatuh atau miring, karena yang kita tahu wadahnya akan besar. Tangkai ilernya dibersihkan dulu dari daun-daun yang kecil, kemudian dimasukkan sampai ujung tangkainya itu terendam oleh larutan yang kita buat. Semua tangkai kita lakukan hal yang sama. Tangkainya yang terendam ini akan mengangkut larutan dan air menggunakan silem dan menuju ke daun. Maka dari itu kita akan mengamati perubahan yang terjadi selama 2 hari. Kita tunggu apa ya yang akan terjadi. Ini adalah dokumentasi dan data sebelum terjadinya perubahan akibat pemberian air garam. Baik, pada hari pertama setelah direndam air garam, bisa dilihat bahwa perubahannya belum signifikan, tapi yang terlihat jelas adalah pada batangnya konsentrasi 10%, NaCl 10% dan NaCl 20% warnanya lebih coklat. Pada 2% dan 5% coklatnya masih sedikit. Ini dia data lebih lengkapnya, bisa teman-teman baca dan bisa dilihat gambarnya. Lanjut, ini adalah hari kedua setelah direndam oleh air garam. Untuk kontrol moisture terlihat segar, warna tidak berubah pada daun dan batangnya. Namun untuk 2% hingga 20% terlihat sudah layu. Tapi perubahan signifikan ada pada 10% dan 20%. Ini dia data-datanya, akan saya tunjukkan apa yang berubah. Warnanya
berlus coklat tua pada batang dan daunnya juga kering, layu dan warna coklat. Untuk 2% dia lebih sedikit perubahannya. Ini adalah perbedaan dari yang kontrol yang segar dengan NaCl 20% yang paling tinggi. Dilihat di situ bahwa 20% sudah sangat kering, warnanya udah menghitam, mencoklat, sedangkan yang kontrol masih terlihat segar. Hal ini menandakan bahwa adanya pengaruh penambahan NaCl terhadap respon tanaman, yaitu terlebih lagi pada tanaman iler yang kita amati sekarang. Yang air dia masih segar. Dan untuk 20% yang guys, ini adalah analisis yang bisa didapatkan hasil praktikum kali ini. Ini adalah data dari pengamatan ini juga. Bisa teman-teman lihat juga kalian dari dokumentasi yang ada di video ini. Ini adalah kesimpulan akhir untuk jawaban tujuan praktikum kali ini. Baik, terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini. Thanks for watching. Bye-bye.